Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kebaikan-Mu sungguh kami alami di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Tidak kekurangan satu pun Tuhan. Anugerah-Mu itu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Semua yang lengkap, semua kami nikmati dan semua terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Termanifestasi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa karena kasih setiamu, anugerahmu, belas kasihanmu itu menyertai kami. Sehingga sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, kami boleh melakukan kehidupan yang terbaik di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersuka cita hari ini, kami mau merayakan kebaikan-Mu dan hidup bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Itu yang menjadi cerminan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Roh Kudus yang memberikan kami hikmat, pengertian, pewahyuan, pengetahuan, sehingga kami boleh menerima semua yang daripada Engkau. Tidak kurang, dan bahkan kami dapat melakukan semua apa yang Kau firmankan pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kita semua sepakat berkata, Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabar hari ini? I'm blessed. Apa kabar hari ini? Ya, semua kita diberkati, amin. Ya. Judul khotbah hari ini adalah biarkan Tuhan melayani Anda ini semua. Biarkan Tuhan melayani kita. Ya. Yohanes 13 ayat 8 berkata seperti ini. Coba dibuka. Yohanes 13 ayat 8. Yohanes 13 ayat 8. Amin. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Ya, siapa pernah di gereja atau di persekutuan mencoba praktek ini, membasuh kaki? Pernah? Dibasuh kakinya sama pendetanya. Pernah enggak? Belum pernah? Aduh ya kasihan ya. Hah? Lihat pernah ya? Aku pernah juga. Ya. Nah, tujuan ini semuanya adalah kita mau mengerti pentingnya menerima pelayanan dari Tuhan kita. Ya. Pentingnya mengalami apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Selama ini kita tertanam, kamu harus melayani Tuhan, kamu harus melayani Tuhan. Tiap hari kita dimotivasi untuk, ayo hidupku harus melayani Tuhan. Tapi kita lupa bahwa Tuhan pun ingin melayani kita. Amin. Ya, Tuhan ingin melayani kita. Seperti Petrus waktu itu. Petrus juga pernah merasa ya kan. Kadang-kadang ketika kita dilayani oleh orang, kadang-kadang kita jengah. Pantas gak ya aku dilayani? Apalagi pendeta kita yang layani. Ya kan? Apalagi pemimpin kita yang layani. Kita rasanya kok sungkan gitu, benar gak? Ya kan? Rasanya aku aja. Ya kan? Sama dengan Yesus, sama dengan Tuhan. Ya kan? Nah, itu terjadi pada Petrus waktu itu. Petrus merasa dia nggak pantas gitu. Waktu Yesus mau melayani dia, tapi Yesus ingin mengajarkan satu hal penting. Ya, dia berkata, kalau kamu nggak aku layani, engkau tidak pernah bisa masuk di dalam aku. Ya, kalau kita nggak mau dilayani oleh Tuhan, kita nggak akan pernah bisa benar-benar melayani Tuhan. Ya, ibaratnya seperti ini. Siapa yang kini pernah training pekerjaan? Masuk pekerjaan di training kan? Artinya ketika di training, kita dilayani itu sebenarnya. Ya, kita dilayani bagaimana cara pembukuan, kita dilayani cara membuat minuman mungkin, ya kan? Sehingga kita bisa melayani ketika kita bekerja. Amin. Ya. Ayat ini berkata Yesus, Tuhan dan Guru berlutut, ya, dan membasuh kaki murid-muridnya, sesuatu yang biasanya dilakukan oleh seorang hamba, gitu loh. Jadi di zaman Israel itu setiap orang mau masuk rumah itu juga harus dicuci juga kakinya. Ada hamba yang mencuci kakinya. Seperti itu. Dan ada ritual juga upacara sehingga apa?
sehingga hamba-hamba ini akan mencuci kaki tuan-tuannya. Tapi ketika itu Tuhan sendiri yang mengerjakan. Tuhan mencuci kaki murid-muridnya. Sampai giliran Petrus berkata menolak dia. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Karena apa? Karena merasa tidak pantas gitu. Ini guruku yang baik, guruku yang suci, guruku yang luar biasa, ya. Kok aku malah dicuci kakiku sama dia? Mestinya aku yang melayani guruku. Ya. Nah, kata-kata Petrus ini, sikap Petrus ini kalau hari ini kita dengar sepertinya rohani. Kan? Aku yang harus melayani Tuhan. Ya. Seolah-olah Petrus ini berkata, aku terlalu berdosa Tuhan, engkau terlalu suci. Gitu. Ya. Kadang-kadang kita ini melayani Tuhan sama. Tuhan, karena aku ini yang berdosa, karena aku ini yang hamba, maka aku yang harusnya melayani engkau, bukan engkau yang melayani aku. Seperti itu. Ya. Nah, jawab Yesus dengan tegas sekali di sini, kalau aku tidak membasuh engkau, kalau aku tidak melayani engkau saat ini, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Nah, mau milih mana? Ya, mau melayani tapi tidak dapat bagian, apa dilayani tapi dapat bagian dalam Yesus? Mau milih mana? Milih mana? Milih dilayani toh? Sebenarnya dilayani itu enak apa enggak sih? Enak toh? Tapi sering orang sungkan. Menerimanya susah, ya. Nah, hati-hati di sini. Ini ada indikasi, ya. Nah, kadang ya kesombongan itu tidak selalu kelihatan angkuh. Ya. Kadang kesombongan ini tidak selalu kelihatan megah, angkuh, ya kan? Enggak, ya kan? Kadang justru tampak rohani dan rendah hati. Nah, ini harus hati-hati. Kadang kerendahan hati kita ini kadang-kadang beda tipis sama kesombongan. Petrus berpikir ia sedang menghormati Tuhan. Padahal ia menolak kasih karunia. Ya, ia merasa tidak pantas, tapi penolakan itu justru menentang kehendak Tuhan. Hati-hati di sini. Kadang karena kita rendah hati, kadang-kadang kita menolak pemberian, menolak pelayanan. Padahal tujuannya kita dilayani itu untuk kita menerima sesuatu yang baik gitu. Amin. Ya, Yakobus 4 ayat 6 dikata seperti ini. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Hati-hati, ya kan? Kadang-kadang kita ini sombong terselubung, gitu. Ya, kita merasa kita rendah hati, padahal apa? Padahal kita ini justru nggak mau terima gitu loh. Kita sombong gitu loh. Ya. Nah, kerendahan hati itu apa sih sebenarnya? Kerendahan hati yang sejati itu adalah apa? Setuju apa yang Tuhan katakan, itu aja sih. Ya. Bukan menolak karena merasa tidak layak. Hati-hati. Kalau kita merasa tidak layak, kadang-kadang kita merendahkan hati kita, ya kan? Untuk kita, yus aku aja yang melayani. Enggak. Nah, seperti itu. Ya. Tapi kalau kita memang benar-benar rendah hati, ya, kita setuju apa yang Tuhan katakan. Tuhan katakan apa ya, kita lakukan gitu loh. Jangan berpikir lagi, apalagi menolak. Ya. Kalau Tuhan bilang aku mau membasuh kamu, harusnya kita berkata apa kalau kita rendah hati? Nyoh Tuhan. Ya. Harusnya kita berkata apa? Baik Tuhan, aku terima pelayananmu. Amin. Amin. Ya. Baik Tuhan, aku terima pelayananmu. Ya. Jangan tolak. Ya. Nah, ilustrasinya seperti ada seorang anak, ya kan, ada bapaknya datang, ya, nah ini aku belikan motor buat kamu, atau sepeda lah, ya, aku belikan sepeda baru buat kamu. Tiba-tiba anaknya nangis, ya, anaknya nangis, wah bapak, aku nggak mau terima, aku harus beli sendiri, aku harus bayar sendiri, nanti aku nabung. Perasaan bapaknya gimana? Sedih pasti, kecewa pasti, ya enggak? Ya kan? Karena ayah itu ingin memberi segala sebagai apa? Sebagai tanda kasih gitu loh. Bukan karena anak itu layak. Gitu loh. Bukan karena anak itu layak terima hadiah, tapi karena ini ayah ini mau memberikan
kasihnya kepada anak itu. Nah, begitu juga Tuhan. Dia ingin melayani kita, ingin mengampuni kita, dia memberkati kita, dia menyembuhkan kita karena apa? Karena kasihnya, bukan karena kita layak. Amin. Amin. Ya. Jadi ini penting sekali dalam pelayanan kita. Ya. Kita nggak mungkin bisa melayani apapun juga kalau kita tidak pernah dilayani oleh Tuhan. Ya. Sama ketika saya siapkan materi semua khotbah, materi youth camp, ya, saya juga lebih dulu dilayani oleh Tuhan. Aku harus belajar semua dari Tuhan. Oh, harus seperti ini Tuhannya. Ya, Tuhan layani aku sedemikian rupa sehingga aku bisa dapatkan materinya, dapatkan bentuk permainannya, dapatkan semua yang kita perlukan. Ya. Aku harus mau merendahkan diri, bukan aku, Tuhan gampang. Nanti kan mengalir dalam Roh Kudus. Ya kan? Sekarang kan modelnya seperti itu, santai. Nanti ketika di tempat Roh Kudus nanti kasih petunjuk. Ya kalau kasih petunjuk, kalau enggak, ya kan? Ya kan? Nah, jadi gini, kita harus mau merendahkan diri dulu untuk belajar. Untuk Tuhan layani kita, untuk kita menangkap semua dari Tuhan, untuk kita terima semua pelayanan Tuhan, dari kita dilayani, dari kita diampuni, dari kita diberkati, dari kita disembuhkan, kita terima gitu. Ya. Kalau kita nggak pernah disembuhkan oleh Tuhan, kita ngadain kakak kesembuhan pede ya? Nggak pede gitu loh. Nggak bisa. Kalau kita ngalami, kita ngadain kakak kesembuhan, kita pede. Kalau aku nggak pernah mengalami pelatihan demi pelatihan dan aku diberkati di sana, aku diajarkan banyak, aku nggak pede gitu loh. Ya. Jadi kita tidak dapat apa ya istilahnya membuat diri kita ini layak sendiri, nggak bisa. Ya. Yesus berkata seperti ini, jika aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Artinya apa? Kita tidak bisa mencuci dosa kita sendiri dengan perbuatan baik apapun juga. Ya, kita tidak bisa menyucikan diri lewat pelayanan kita. Doa panjang atau keras bahasa roh yang luar biasa tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kita nggak bisa lakukan itu sendiri buat kita, nggak bisa. Ya. Supaya kita layak, supaya kita kudus, supaya kita bekerja dengan Tuhan, nggak bisa kita pakai perbuatan kita sendiri. Harus Tuhan yang melayani kita, gitu. Amin. Itu 3 ayat 5 itu kayak. Itu 3 ayat 5, coba dibaca. Itu 3 ayat 5. Pada waktu itu, dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemanggilan kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Bukan karena perbuatan baik, perbuatan benar yang telah kita lakukan. Ya, tetapi karena rahmat-Nya, karena belas kasihan-Nya pada kita. Ya, oleh permandian kelahiran baru, kita dilahirkan kembali dan pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Itu semua yang dikerjakan siapa? Yesus dan Roh Kudus, bukan diri kita. Jadi kerendahan hati sejati adalah mengizinkan Tuhan untuk bekerja, bahkan saat kita ini merasa belum layak. Gitu. Ya. Kerendahan sejati itu silakan Tuhan, aku mau Engkau yang kerjakan semua dalam hidupku, bukan aku. Bagian kita apa? Menerima. Amin. Nah, terima dulu yang penting. Ya, terima dulu, baru kita bisa memberi. Yesus mau Petrus mengerti, kamu tidak bisa melayaniku sebelum aku melayani kamu. Yesus bilang seperti itu. Kita nggak bisa melayani Tuhan kalau Tuhan nggak melayani kita dulu. Amin. Kita nggak akan bisa mengasihi orang kalau kita nggak ngerti kasih Tuhan seperti apa. Kita nggak bisa caranya pilih ya, menyembuhin orang kalau kita tidak pernah Tuhan layani kita kesembuhan. Amin.
Ya, seperti itu. Nah, kita tidak bisa ya memberi berkat, memberkati kalau kita tidak diberkati. 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Ini gelasnya tipu saya. 1 Yohanes 4 ayat 19 saya baca. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Amin. Ya, kita bisa mengasihi kalau Allah lebih dahulu mengasihi kita. Selama Allah nggak mengasihi kita, ya kita nggak bisa mengasihi. Selama kita belum menerima kasih Allah, kita nggak bisa keluarkan kasih Allah itu pada orang lain. Ya, nanti salah kasihnya. Ya, kasihnya beda. Yang Allah punya, kasih Allah pada kita adalah kasih agape. Jadi kalau kita dapatkan kasih agape, kita mudah memberikan kasih agape itu pada orang lain. Ya, kepada pasangan kita terutama. Amin. Ya, kasih agape itu apa? Kasih tanpa syarat. Ya. Oleh karena ada perjanjian di dalam Tuhan itu. Ya. Nah, kalau kita nih sumur itu, ya kan? Kalau sumur itu kita ingin mengasihi orang misalkan, ya. Kita mau mengasihi orang, oh ya, orang itu nggak punya air, nggak punya sumur. Aku mau kasih dia air dari sumurku, karena aku mengasihi dia, benar nggak? Ya kan? Tapi kalau sumur itu kering, nggak ada airnya, kita bisa nggak ngasih dia air? Walaupun kita mengasihi dia, nggak bisa kan? Nah itu seperti itu Tuhan. Ya, kalau kita nggak pernah menerima kasih agape dari Tuhan, ya, nggak pernah dilayani kasih oleh Tuhan, kita mau ngasih pasangan kita, istri atau suami kita atau anak kita, nggak pernah berhasil gitu loh. Karena apa? Kita nggak punya kasih yang daripada Tuhan. Gitu loh. Beda kasihnya pasti. Itu ilustrasinya seperti itu. Jadi kita harus alami dulu apa yang Tuhan punya yang diberikan kepada kita, sehingga apa yang Tuhan berikan kepada kita ini bisa kita berikan kepada orang lain. Maksudnya seperti itu teman-teman. Ya, Tuhan ingin melayani kamu hari ini. Mungkin kita hari ini berpikir, Tuhan aku nggak pantas diberkati, aku harus berubah dulu baru layak diberkati. Ya. Biarkan aku membasuh kakimu, biarkan aku memulihkanmu, biarkan aku melayanimu, Tuhan berkata seperti itu. Nah, kerendahan hati sejati adalah membiarkan Tuhan bekerja di dalam kita. Amin. Nah, dengan kejadian Tuhan membasuh murid-muridnya 2000 tahun lalu, apakah itu terus harus Tuhan bilang, lakukan ini, teruskan supaya apa? Supaya apa yang aku perbuat ini banyak orang nyontoh. Akhirnya apa? Itu menjadi budaya gereja-gereja. Gitu. Nah, gereja yang istilahnya, aku nanti kalau nggak lakukan tata cara membasuh murid-murid, membasuh jemaat, nanti aku dipikir nggak punya kasih. Ini udah salah persepsi di situ. Ya. 2000 tahun yang lalu itu dilakukan oleh Tuhan Yesus, terus hari ini harus kita lakukan juga. Apa seperti itu? Kita rame-rame, kita saling membasuh kaki kita, kan tidak seperti itu juga. Gitu. Nah, itu karena apa? Salah persepsi tentang membasuh kaki. Ya. Nah, bagaimana bentuk pelayanan Tuhan itu hari ini? Apa aja bentuk pelayanan Tuhan hari ini pada kita? Bentuk Tuhan membasuh kaki kita ini hari ini apa saja? Misalnya, ada yang tahu nggak? Ada yang pernah diampuni Tuhan? Amin. Tuhan mengampuni kita, itu salah satu bentuk pelayanan Tuhan. Ya, setiap kita ini mengalami kejatuhan, ya, Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Itu bentuk pelayanan Tuhan. Terima pengampunan itu. Ya, jadi ketika kita, aku habis lakukan dosa ini, kesalahan itu, Tuhan ampuni aku ya. Dan ketika kita mohon ampun itu, kita langsung
terima pengampunan itu gitu loh. Ya, jangan aku harus bayar pakai apa ya Tuhan? Aku harus puasa dulu untuk aku bebas dari ini semua. Enggak seperti itu. Dia setia dan adil. Amin. Ya. Banyak orang Kristen masih merasa harus membersihkan diri dulu sebelum datang kepada Tuhan. Aduh, aku mau minta ampun sama Tuhan, aku harus baik-baik dulu nih. Aku mungkin tidak berbuat dosa, aku nggak jaga, aku bersihkan hati dulu, baru aku bisa datang ke Dia. Lah kapan datangnya? Merasa tertuduh terus hatinya. Ya. Nah, Tuhan melayani kita berarti memberikan Dia membasuh kita dari rasa bersalah, rasa malu, rasa berdosa, rasa tertolak. Itu pelayanan Tuhan. Amin. Saat kita jatuh, jangan menjauh, apalagi gantung diri kayak Yudas. Ya, datang dan izinkan Tuhan menghapus luka-luka kita. Itulah pelayanan kasih karunia-Nya. Amin. Ya, bayangkan kalau kita jatuh dalam lumpur, nih, kita jatuh nih, kepleset, kedebuk, ya kan? Besar, keras, kecilnya tergantung bobotnya. Nah, begitu jatuh, kedebuk, kena lumpur, kotor nggak? Hah? Kotor nggak? Kotor. Terus ada orang, nih tak kasih handuk bersihin. Terus kita ngomong, aku kotor loh. Kasih handuk itu supaya dibersihkan. Dia mau bersihkan kita dengan handuk itu. Tapi kita malah, ya aku masih kotor. Eman-eman handukmu. Nah itu contohnya seperti itu. Ya, kita kena lumpur, kita dosa ya kan. Kita harus dibersihkan. Tuhan mau bersihkan kita. Tuhan jangan dulu Tuhan, aku masih kotor, aku masih najis. Nah itu salah satu contoh kita menolak pelayanan Tuhan Yesus. Amin. Ya, yang kedua, misalkan menerima kasih dan penerimanya apa adanya. Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Silakan dibaca. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Tuhan tidak menunggu kita jadi sempurna baru mengasihi kita. Amin. Ya, Dia sudah melayani kita dengan kasih tanpa syarat. Bahkan waktu kita masih belum layak diampuni. Amin. Saat kita mau percaya bahwa kita dikasih apa adanya, bukan karena prestasi rohani kita, itu artinya kita sedang menerima pelayanan Tuhan. Oh ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sudah mengampuni aku. Artinya apa? Kita menerima pelayanan kasih Dia. Ya. Banyak orang misalkan aktif di pelayanan tapi tidak pernah membiarkan Tuhan melayani batinnya, melayani hatinya. Ya, akhirnya apa? Cepat lelah, gampang tersinggung, kehilangan sukacita, nggak ada damai sejahtera. Ya. Di keluarga juga sama, ya kan? Kalau kita nggak pernah rest, kita nggak pernah dilayani oleh Tuhan, kita itu gampang lelah, gampang tersinggung, ya kan? Gampang marah, nggak ada sukacita. Nah, Tuhan ingin membersihkan hati kita, ingin menyentuh hati kita yang belum sembuh itu. Dia mau melayani hati kita. Amin. Ya. Contoh lagi Tuhan membasuh kita apa? Menerima kebaikan dan berkat Tuhan tanpa rasa nggak enak. Ya kan? Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Di saat kondisi nggak menentu, di saat kondisi nggak nyaman, kalau kita dikasih berkat, terima aja gitu. Amin. Amin. Siapa sih yang nolak berkat hari ini? Ya. Tapi ternyata ada juga orang yang, Tuhan, aku nggak layak menerima ini semua. Ya kan? Jangan. Banyak anak Tuhan menolak berkat karena merasa nggak layak. Ya. Padahal kerendah hati bukan menolak itu bukan berarti enggak Tuhan enggak, ya kan? Tapi gini, menolak itu kadang-kadang seperti ini. Untuk aku diberkati ini, untuk aku menerima mujizat ini, ya kan? Untuk aku lepas dari masalahku ini, aku mau doa puasa sih. Aku mau bayar harga sih. Ya kan? Aku mau harus ada usahaku di Tuhan supaya aku terima itu semua. Nah itu sama juga menolak gitu. Amin. Ya, jangan. Ya. Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Tuhan menyediakan berkatnya di hadapan masalah kita. Tuhan memberikan berkatnya di hadapan pergumulan hidup kita. Ya. Tuhan mau kita terima berkatnya bukan karena kita hebat,
bukan karena kita bayar, tapi karena dia memang baik. Amin. Ya. Kemudian bentuk membasuh kaki ini dari Tuhan apa? Menerima firman dan Roh Kudus yang menguatkan. Amin. Jadi, tetapi Yohanes 14:26 berkata seperti, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi, kalau kita baca firman dan kita tanya Roh Kudus, kita dapatkan hikmatnya, itu kita lagi dilayani oleh Tuhan. Amin. Ya, jangan tolak, ya kan? Siapa mau dilayani oleh Tuhan? Sama mau tiap hari? Mau? Nah, kalau mau, ayo. Ya, salah satunya nih, baca firman, renungkan, dan terima semua yang daripada Tuhan. Kalau kita hari ini mau bolong, ya kita berarti hari ini nggak terima pelayanan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan melayani kita hari ini lewat Roh Kudus dan firman-Nya. Amin. Ya, ketika saya lagi melayani seperti ini, sebelumnya Pak, saya sudah dilayani dulu oleh Tuhan gitu. Tentang firman ini sudah dapat hikmat dari Roh Kudus. Nah, sekarang aku bisa melayani ke saudara-saudara semua. Ya. Amin. Terus apa lagi nih? Nah, menerima pelayanan Tuhan lewat orang lain. Galatia 6 ayat 2. Terakhir ya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Jadi kalau kita menerima pelayanan dari orang lain, ya, dari tubuh Kristus yang lain, ya, teman seiman, pemimpin rohani, orang yang kita tidak duga sekalipun, saat ini pun, ya, Tuhan sedang melayani kita semua. Amin. Ya, saat kita izinkan orang lain menolong kita, mendoakan kita, menguatkan kita, kita sebenarnya menerima pelayanan Tuhan Yesus. Terima itu. Amin. Jangan sombong, kamu siapa? Ya kan? Kamu siapa? Ya siapa kamu? Ya kan? Nah, jadi cara menerima pelayanan Tuhan hari ini dalam bentuk praktis yang pertama, ya, terima pengampunan, jangan lari saat jatuh. Ya, datang ke Tuhan. Yang kedua, terima kasih tanpa syarat, percaya kamu dikasih tanpa harus layak dulu. Amin. Yang ketiga, terima berkat tanpa rasa bersalah, ucapkan syukur atas kebaikan Tuhan. Yang keempat, terima penguatan lewat firman dan Roh Kudus, luangkan waktu pribadi dengan Tuhan untuk Tuhan melayani kita. Tuhan melayani. Yang kelima apa? Terima pelayanan lewat orang lain, tubuh Kristus yang lain. Izinkan diri kita untuk ditolong dan didoakan. Amin. Ya, jadi biarkan Tuhan melayani kita bukan tanda kita lemah, itu tanda kerendahan hati yang sejati. Ya, jika Tuhan bilang begini, jika aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Amin. Amin. Supaya kita merendahkan hati kita untuk Tuhan melayani hidup kita. Ya. Supaya apa? Supaya kita mendapat bagian dari apa yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Kabar baik? Kabar baik? Merdeka. Yuk kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami sudah belajar untuk mendapatkan pelayanan-Mu Tuhan. Dan kami merendahkan hati kami Tuhan. Untuk kami menerima apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami ketika Engkau melayani kami Tuhan. Ketika Engkau membasuh kaki kami Tuhan. Sehingga kami dapat masuk di dalam Engkau Tuhan. Masuk di dalam pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan. Kami menjadi layak, kami menjadi kudus, kami menjadi murni Tuhan oleh karena pelayanan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bukan karena hasil usaha kami, bukan karena perbuatan baik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Engkau sudah menyediakan hidangan di hadapan setiap pergumulan kami Tuhan. Berkat-berkat-Mu Engkau yang sudah luar biasa Tuhan, kerjakan dalam hidup kami. Saatnya Tuhan kami menerima berkat yang daripada Bapa pada pagi hari ini. Mari kita berdiri dan kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Bapak, kami mengucap syukur untuk ibadah celebration pada pagi hari ini, siang hari ini Tuhan. Dan kami menerima yang terbaik daripada Engkau. Saatnya Tuhan kami menerima berkat-Mu untuk kami hidup di dalam semua apa
apa yang sudah kau kerjakan dalam hidup kami. Semua kepenuhan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kasih Allah Bapa yang begitu dalam, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidup kita semua. Biarlah setiap langkah kita semakin intim dengan Tuhan, setiap hati dan ucapan kita semakin dekat dengan hatinya. Dan setiap hari kita dipenuhi dengan kuasa hadirat-Nya. Pergilah dengan damai sejahtera, jadilah terang di tengah dunia, dan alamilah kuasa keintiman dengan Bapa yang membawa pemulihan, kekuatan, dan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya bersama-sama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Merdeka. Haleluya.